Kak Putri as an experience who have an experience in interpreting. So, maybe kakak mungkin bisa memperkenalkan singkat tentang dirinya, apa yang lagi dilakuin sekarang, atau apapun. Alright. Okay, so hi Farah. My name is Purwaning Utami. That's my complete name, but you can call me Putri. Currently, I work with the ASEAN Secretariat in External Economic Relation Division. So basically, for my experience in interpreting from Indonesian to English, mostly is just it is mostly for the meeting, yeah, for the meeting preparation or technical assistance, especially to interpret what the delegation say during the meeting. Oke. So, berapa kali pengalaman yang pernah kakak coba untuk jadi seorang interpreter? Ini jawabnya bahasa Indonesia bahasa Inggris nih? Senyamannya kakak. Oh, senyaman aja. Yes. Oh, oke. Kalau misalnya untuk interpreter sendiri, sebenarnya waktu itu aku pernah kerja mostly aku lakuin itu waktu aku kerja di KJRI di Nomea, di New Caledonia. Terus juga waktu aku kerja di International Organization di Malaysia, di mana salah satu membernya itu adalah Indonesia, dan mostly all the delegations couldn't speak English very well. Although they can, but there's a different way to interpret, right? Like in Indonesia, we have some verbs or words, but in English, we should say it in another way. It's not a direct translation like Google Translation. So that's how my experience doing. Yeah, it's been like maybe plus minus. Yeah, it's not a full-time interpreter, so it will be 1 or 2 years maybe. Oh, such a long time. Bahasa apa aja yang sudah kakak coba untuk interpretasikan? Indonesia. It's only English and Indonesian. English Indonesia. Okay. Ada apa ya kak? Maksudnya ada kepikiran gitu nggak sih untuk me-expand apa sih language ability biar nggak cuma English, Indonesian gitu? Kalau untuk belajar doang, iya. Kayak aku ambil juga Jepang sama Inggris. Cuman itu untuk belajar doang. It's not for me to develop my career as an interpreter on Japanese or French. Jadi untuk belajar aja. Jadi kalau misalnya Inggris, karena emang mostly aku kerjanya di organisasi internasional yang 100% kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, jadi itu jadi sebuah apa ya, yang sehari-hari kita lakuin aja. Dan kenapa aku bisa jadi interpreter ya cuman karena kebetulan ada aku di situ dan delegasinya perlu ngomong, jadi ya udah. Karena nggak semua tempat itu menyediakan kayak professional interpreter, ada kan ya orang. Iya. Nggak semua tempat itu nggak punya itu, akhirnya ya diberdayakan staff-staffnya yang Iya benar. Dalam prosesnya kakak tuh jadi interpreter tuh kan pasti itu kan delegasi ya kak. Pernah nggak sih nemuin kayak kesulitan atau kata-kata yang kayak aduh aku nggak paham atau gimana gitu? Daripada kata yang kita nggak paham adalah kesulitan bagaimana, karena gini, kita orang Indonesia lebih cenderung muter nih kalimatnya, diputar, jadi poinnya tuh sebenarnya sedikit. Jadi kadang-kadang pada saat aku menginterpretasikan kalimatnya itu, aku akan jadi kayak terdengar seperti kaset rusak karena dia diulang lagi kalimatnya. Tapi ya itu, aku belajar langsung sama temanku yang memang professional interpreter, tapi dia Perancis Indonesia, dan dia bilang bahwa interpreter itu ada dua, ada simultaneous. Jadi kalau simultaneous orang yang ngomong kita ngomong kan, ada yang kayak dia full stop dulu baru kita ngomong. Dan yang simultaneous itu yang aku nggak bisa. Jadi aku akan tunggu dia berhenti dulu, stop, dan
bisa bantu untuk translate-nya. Ketimbang dia ngomong terus aku translatein itu aku malah nggak bisa nangkep apa yang diomongin. Itu sih kesulitan jadi interpreter. Terus karena kakak nih yang menghadapi kesulitan-kesulitan ini ya kan, kakak tuh handle-nya gimana gitu? Misalnya in some point gitu, ini bahasanya muter-muter banget kayak nggak selesai-selesai gitu. Nanti how kakak handle tuh kayak apa gitu? Biasanya aku akan brief kalau delegasinya dia kayak upper level, biasanya mereka udah punya teks atau script. Itu easy, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya dia datang tanpa script, biasanya aku kan brief bapaknya langsung atau ibunya langsung atau brief ajudannya untuk menyampaikan bahwa bapak atau ibunya boleh ngomong, berhenti dulu nanti saya bantu translate, berhenti dulu nanti saya bantu translate. Jadi nggak yang langsung gitu. Karena ya balik lagi ya saya jelasin bahwa Putri bukan professional interpreter yang bisa simultaneous interpret the language kan, jadi harus benar-benar yang stop lanjut. Mostly itu akan membantu sih karena kita akan nge-brief dia kan, tapi kebanyakan kadang-kadang delegasinya itu malah sebenarnya udah siap dengan skrip bahasa Indonesia. Nah itu udah lagi karena kita tinggal translate aja apa ini terus kita bacain. Cuman kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang dia nyeplos sesuatu ataupun just apa namanya istilahnya tambahan-tambahan kata-katanya dia, nah itu kita bisa tambahin langsung aja. Tapi yang kesulitannya itu kalau dia ngomongnya langsung thread, nah itu susah, itu kita harus ingetin. Oke. Terus apa lagi ya tadi? Kan di interpreter tuh kan ada yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan gitu. Do and dance-nya tuh apa aja kak yang mungkin kakak aware pas ngelakuin itu? Yang pasti dons-nya adalah jangan nambahin bumbu apa yang dia omongin sih. Kalau misalnya maksudnya itu ya itu gitu. Kalau misalnya kita tidak kita nggak kesampaian gimana cara mengungkapkannya itu, kita sebutin aja apa yang saklek yang diomongin. Jadi nggak, kalau misalnya gini, kadang-kadang kan kita mau, ya tergantung sih ya, tergantung apa meetingnya atau apa ini. Ada hal-hal yang kalau menurut aku nggak terlalu penting buat disampaikan, mungkin aku skip. Tapi kalau misalnya menurutnya dan itu harus, misalnya biasanya orangnya akan ngomong, Mbak coba yang ini dijelaskan ya Mbak. Nah, itu bisa ngomong. Tapi mostly kalau meeting sih nggak akan ada yang di luar jalur sih ya ngomongannya ya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk interpreter yang bersifatnya wawancara, mungkin bisa aja mereka ngejawabnya ngawur-ngawuran. Tapi kalau sejauh ini yang kalau di handle punya meeting sih nggak ada sih yang aneh-aneh. Itu do-nya buat aku. Sama ya do-nya itu sebenarnya belajar sih. Jadi maksudnya kita pelajarin dulu apa sih yang mau kita interpret, siapa sih yang mau kita jelasin, terus itu dalam konteks apa? Oh, konteks meetingnya meeting apa? Kalau itu konteksnya pidatonya apa? Lebih baik kita udah kontak langsung sih sama either ajudannya, staffnya untuk make sure apa yang dia mau omongin tuh kita ngerti. Karena pribadi aku kan backgroundnya HI, jadi aku kalau misalnya dia tiba-tiba ngomong tentang ekonomi kan aku nggak ngerti kan ya. Belajar dulu, aku harus ngerti dulu kira-kira temanya apa, Ya, jadi harus gain information dulu ya sebelum melakukan interpreting itu. Oke. Terus apa sih yang bikin kakak akhirnya mau atau tertarik jadi seorang interpreter tuh? Apa ini tuntutan atau bagaimana? Kalau tertarik sih nggak bisa dibilang tertarik ya, cuma kalau mau ya itu karena tugas sih sebenarnya. Karena kalau misalnya pakai yang profesional mungkin ada, tapi takes time. Makanya kadang-kadang kantor ataupun dalam ini terdengar. Jadi kayak kantorku ataupun organisasi internasional itu akan cuman ya just quickly gather the available human resource aja gitu. Siapa yang bisa yang ini oke kita coba
Tapi kalau misalnya emang professional interpreter ya mungkin ada kalanya ya memang mereka suka, karena aku pernah ketemu yang benar-benar sama professional interpreter dan mereka ya emang willing to do that, kayak emang ada passionnya sih di situ. Tapi kalau tadi sih ya emang karena mau nggak mau. Tuntutan ya kayak. Terus kakak kalau waktu pertama kali ditawarin atau nih kamu jadi interpreter ini ya, itu kakak butuh latihan yang lama atau just spontan, apa yang aku punya saat ini, kompetisi apa yang aku punya saat ini ya aku maju gitu? Biasanya ya itu sih, aku keep kontak dulu dengan siapa yang mau aku interpret sih. Jadi, itu sih, jadi kalau walaupun ya oke lah kita basic bahasa Inggrisnya bisa, cuman kita nggak tahu nih mau ngomong apa gitu, jadi nanti takutnya malah ngawur ataupun malah jadi apa yang mau disampaikan tuh malah nggak nyampe. Jadi lebih tepatnya ya aku prepare-nya lebih ke kontak ke siapa yang mau aku interpret sih, apa poinnya, apa ininya, kira-kira mau apa. Tapi kalau misalnya itu cuman kadang-kadang kan ada kalau lagi meeting terus ada coffee break, terus di sela-sela itu ternyata delegasinya kepengen ngomong misalnya gitu, kalau yang itu spontan aja karena kadang-kadang apa yang disampaikan juga nggak berat-berat amat, tapi kalau meeting kan ada poinnya kan yang mau disampaikan. Terus kakak ini cenderung bekerja sebagai interpreter tuh sendirian atau ada partner or siapa yang menemani mungkin, atau sendirian? Kalau waktu itu sebenarnya aku interpreter karena sebenarnya main job aku kan bukan interpreter ya, tapi lebih ada buat apa ya ngomongnya, analisnya. Jadi aku ngerjain report sekaligus nginterpret, itu kan ribet. Jadi biasanya sih aku akan ada temanku satu lagi yang bisa report atau sebaliknya. Tapi kalau misalnya pun harus on the spot ya itu juga nggak ada jadi masalah sih. Cuman ya balik lagi tadi ada persiapannya. Kalau prefer ya tentunya aku prefer ada teman ya, ada tim, jadi bisa saling backup. Cuman kalau misalnya nggak ada itu nggak masalah, tapi harus prepare. Oke. Terus terakhir ya kak ya, kakak ini kan basicnya menjadi seorang interpreter tuh bukan karena kemauan, kayak bukan karena interest gitu kan. Nah, pada akhirnya setelah dijalani ini kakak tuh rasanya gimana? Enjoy kah, or mungkin feel pressure or some kind of feelings? Kalau ya pastinya pada saat kita nginterpret aku masih rasa pressure sih. Aku takut apa yang aku sampaikan itu nggak nyampe, atau adanya miskomunikasi. Ya nggak usah bahasa asing kan, kita ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih komunikasi kan. Makanya pressure-nya ada di situ. Kalau enjoy-nya iya, karena selain aku bisa di luar dari kerjaan, aku bisa juga ngobrol langsung dengan orang-orang yang emang aku interpret ataupun orang yang aku ajak ngobrol tadinya gitu. Oke kak, that was a good interview. Thank you for meluangkan waktunya untuk saya interview. Have a good day kak. Thank you. Makasih ya. Dadah. Thank you kak.